Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulai lagi. Ini pertemuan yang ke berapa sih? 14 ya? Halo, halo, halo. Halo. Pertemuan yang ke berapa sekarang? Kayaknya yang terakhir bukan? Pertemuan 5 atau berapa ya Pak? Sebentar. 5 setelah UTS. Kalau 5 setelah UTS berarti yang ke-11. Iya Bapak, Benar? pertemuan 5 setelah UTS. Iya, benar. Maksudnya secara total berapa? 11. 12, Ya? 12, Oh, 12. 12 ya? Iya. Oke, oke. Oke, yang ke-12 ya, Bismillah. Saya ingin kembali remind ya, mengenai akuntansi ini ya. Seperti biasa teman-teman ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang namanya akuntansi itu ada persamaan. Jadi gini, kemarin saya habis ngecek UTS teman-teman ya, ternyata luar biasa ya. Itu yang benar cuma berapa gitu ya, itu pun juga nggak banyak gitu ya. Banyak kan yang salahnya ya. Saya sebenarnya sih maklum ya, saya maklum aja, tapi ya saya khawatirnya itu nanti ketika teman-teman lulus ya, ketika teman-teman itu masuk ke dunia kerja, nanti dibilang nggak belajar gitu ya. Kenapa? Karena dilihat dari hasil UTS aja udah seperti itu gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, saya jadi gini, akuntansi ya, lagi saya ingin ini akuntansi, akuntansi itu adalah persamaan ya, yaitu aset ya, sama dengan utang plus modal ya, secara umumnya ini ya. Kalau akuntansi syariah ya, mungkin di sini dulu nih ya, dipahami ya, yaitu aset sama dengan utang plus bagi hasil plus modal ya. Nah, sekarang ini kita mencatatnya tidak lagi dari persamaan ini ya, tapi dengan cara debit dan kredit ya. Aset yaitu pada sisi kiri dia adalah tempat penyaluran dana ya. Kalau ini utang bagi hasil modal ini adalah sumber dana ya. Nah, posisi aset secara normal itu ada di debit ya. Posisi normal aset itu adanya di debit.
Oleh karena itulah ya, dikasih tanda positif ini ya. Ketika aset itu berkurang, maka kita nulisnya itu kredit ya. Nah, karena ini ada di seberang ya, maka ini kebalikannya. Pasifa ini ya, ini aktiva pasifa ya sebutannya ya. Ketika dia di posisi normal, dia adanya di kredit. Ketika dia berkurang, dia adanya di debit ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setiap akuntansi ya, yang syariah, yang konvensional itu sama ya, debit kredit. Nah, penulisan ya, penulisannya debit kredit itu biasanya kalau kredit itu agak lebih menjorok ke kanan ya. Nah, terus setelah kita memahami itu ya, debit kredit tadi, maka kita juga harus memahami yang namanya alur ya, akuntansi. Alur akuntansi ya. Ini sebenarnya panjang loh teman-teman loh. Ini ceritanya panjang nih ya. Ini saya ambil yang inti-intinya aja. Itu dapat mata kuliah akuntansi itu dulu sampai 5 semester ya. Kan cuma 1 semester ya. Nah, jadi pertama apa? Yaitu identifikasi transaksi ya. Identifikasi transaksi. Maksudnya apa nih? Misalkan dia masuk kategori kas kah atau apa gitu ya? Piutang atau utang atau modal atau apa gitu ya. Namanya itu identifikasi transaksi ya. Setelah identifikasi transaksi, nah, dia dibuatkan yang namanya jurnal umum ya. Nah, jurnal umum inilah yang sering yang ketika kita UTS ya kemarin ini ya. Jurnal umum inilah ya yang kemarin saya tanyakan itu ya, yaitu debit kredit itu ya jurnal umum tuh. Ini baru sampai sini nih kita nih sebenarnya belajar nih ya. Ini kita baru sampai di jurnal umum nih ya. Nah, dalam jurnal umum ini kita lebih ringkas lagi pakai namanya chart of account ya. Yaitu membuat list chart ya, daftar dari akun-akun menggunakan kode-kode yaitu biasanya kalau aset itu kodenya 1. Makanya kalau kas itu biasanya dikasih kodenya itu 111 gitu ya. Kenapa pakai kode-kode gini? Biar standar, biar nggak lupa. Karena kalau kita nulis, misalkan pakai nulis misalkan kas gitu ya. Kadang-kadang kita nulis itu suka nggak konsisten juga ya. Kadang-kadang nulisnya kas ya. Kadang-kadang kita nulisnya pakai bahasa Inggris, pakai cash ya. Terus kadang-kadang kita nulisnya lagi apa namanya dicampur baur, udah pakai bahasa Inggris bukan, bahasa Indonesia juga bukan ya. Bisa benekas, biar bilang modern tambah hak lagi belakangan kas ha. Ya. Nah, ini maksudnya sama nih sebenarnya kan, kas ya. Tapi kalau kayak begini, begitu ke langkah berikutnya ya, yaitu ke buku besar pembantu, misah nih mereka nih semuanya nih ya. Harusnya kan gabung kan maksudnya ini kan maksudnya ini kan satu akun nih ya. Tapi karena nulisnya beda-beda, akhirnya dia misah ya. Nah, akhirnya ya nggak benar gitu loh. Jadi nggak benar ya. Kayaknya pakai chart of account, pakai kode kas itu maksudnya ada kas di tangan, sama kode 111.
kas di bank 112 gitu ya. Jadi itu ya kalau nulis satu-satu pasti akan ngumpul lah ya. Ini saya banyak kekhawatiran ini ngajar ini nih ya. Nah, buku besar pembantu. Tadi tuh ya, yang kas-kas tadi tuh ngumpul tuh ya, dikumpulin ya. Atau bahasa ininya dia namanya itu subsidiary ledger SSL ya. Nah, buku besar pembantu masukinnya ke buku besar ya. Nah, dari buku besar masuklah dia ke apa? Namanya neraca saldo ya. Nah, dari neraca saldo masuklah dia ke namanya jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian AJP. Ini alur akuntansi secara umum ya, mau yang syariah ke, mau yang konven ke ya. Pasti alurnya begini ya. Nah, ini sebenarnya dia masuk ke mata kuliah sendiri ini ya, bukan mata kuliah akuntansi syariah atau akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah itu nih yang memang udah khusus bahas ayat-ayat jurnal tentang kemarin itu mudharabah, murabahah, wadiah ya. Misalkan teman-teman nih ya, misalkan saya nggak ngajarin ini nih ya, terus ada dosen lain nanya tentang akuntansi, terus mengkritisi dosen akuntansi, bisa mengkritisi saya, nggak bisa ya, emang ini masuk dalam akuntansi syariah bukan, ini tuh akuntansi perusahaan jasa pada saat awal ya, pengantar akuntansi ini mata kuliahnya, dan di kita tuh nggak ada ya, ini saya kasih di sini teman-teman bonus nih ya, bonus. Jadi ini bukan mata kuliah akuntansi syariah atau akuntansi keuangan syariah secara umum ya. Ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi atau di biasanya di awal-awal itu yaitu di akuntansi perusahaan jasa ya. Pasti bahas ini dulu alur akuntansi ya. Terus apa namanya itu ada namanya itu sifat apa prinsip akuntansi prinsipal ya. Akuntansi ya, prinsip-prinsip akuntansi itu ada semua ya. Nah, itu memang tahap awal ya, dan kita nggak ada ya. Nah, jurnal penyesuaian ya. Nah, selanjutnya lagi jurnal penyesuaian. Nah, itu namanya neraca saldo ya. Setelah ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo ayat jurnal penyesuaian barulah ya dibuat laporan keuangan ya. Pertama laporan apa arus kas ya, arus kas, laporan arus kas, terus ada lagi namanya laporan perubahan modal, terus ada lagi ya laporan laba rugi, dibuat lagi namanya laporan neraca, terus ada lagi catatan atas laporan keuangan ya. Yang syariahnya ada lagi sebenarnya apa tuh? Laporan zakat ya. Terus ada lagi laporan dana kebajikan. Terus ada lagi apa? Nggak nyoret nih. Bentar dulu ya.
Ingat ya. Harus ada lagi ya. Nah, ini kalau bank syariah ya, dia ada namanya tuh mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, ini ya. Saya refresh lagi ya. Jadi ini adalah laporan keuangan pada bank syariah ya. Dulu ya, secara PSAK memang ya. Jadi yang namanya PSAK syariah itu adalah PSAK perbankan syariah. Dulu tahun 2003 ya. Tahun 2003 ya udah lama banget nih ya. PSAK nomor 59. Sekarang tahun 2022 ya. Yang namanya PSAK syariah itu udah semuanya, semua perusahaan syariah itu udah bisa, bukan cuma bank doang ya, bukan cuma bank, hotel syariah ada ya, terus apa lagi, wisata syariah ada, banyak lah ya. Dan dia ada PSAK-nya ya, PSAK umumnya ada, yaitu PSAK nomor 101 sampai dengan nomor 111 ya. Jadi yang namanya PSAK Wadiah itu dia PSAK sendiri. Kalau dulu kan PSAK nomor 59 itu isinya ada mudarobah, ada murabah, ada istisna, ada wadiah segala macam gitu ya. Itu PSK nomor 59 tuh satu tuh ya, isinya macam-macam ya. Nah, sekarang dipecah ya. Dan PSK-nya pun juga bukan PSK perbankan syariah lagi, dia memang PSAK syariah, PSAK akuntansi syariah. Ya, jadi mau bisnis syariah kek, mau bank syariah kek, PSAK-nya sama ya. Tinggal implementasinya di lapangan menyesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Tapi ininya sama, mudharabah juga, murabah juga, tetap ya, tetap yang namanya apa namanya akad-akadnya akad-akad syariah, ya akuntansinya akuntansi syariah, itu teman-teman ya. Jadi yang namanya akuntansi syariah sekarang itu bukan cuma perbankan, tapi semuanya ya, hotel ya, hotel syariah ada ya, PSAK-nya ya PSAK syariah nih yang ambilnya ya, ya. Nah, ini mengenai apa namanya pengetahuan dasar sebenarnya, pengetahuan dasar tentang akuntansi ya. Ini ada syariahnya, yaitu ada laporan zakat, laporan kebajikan, dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Ini khususnya untuk perbankan ya. Ini khusus untuk perbankan syariah nih ada nih ya. Nah, kebetulan sih teman-teman kan memang di jurusannya perbankan syariah ya. Di program studinya program studi yang perbankan syariah ya. Kita kort udah belum ya? Kort udah belum? Pernah sempat dibahas, Pak, waktu tanggal 26 Desember. Oh iya, kayaknya saya juga ingatnya kayak kort udah dibahas nih, malah ya kelas kelas yang ini udah pernah belum nih? Slide ini pernah muncul belum? Sudah, Bapak itu? Nah, ya kan, kayaknya yang kelas karyawan yang belum ya. Iya. Nah, jadi apa namanya dalam akuntansi perumahan syariah ini ya, itu sebenarnya banyak macamnya ya. Nah, secara apa namanya akuntansinya ya, yang mana tadi ya? Nah, salah nih. Mana tadi ya ini ya. Ini bukan tadi ya. Oh iya ini tadi ya.
Nah, secara akuntansinya ya, perbankan syariah, kita juga harus tahu nih, saya ingin apa istilahnya tuh, merimain kembali ya. Merimain kembali ini sebenarnya ada di mata kuliah lain sebenarnya. Ya. Kenapa sih kok harus ada misalkan tuh ya, eh, aku apa namanya, mudharabah itu ya, itu ada tabungan, ada pembiayaan. Ya, karena posisi bank syariah itu kan gini kan, bank syariah ya. Ini saya masih bicara filosofinya ya teman-teman ya. Sini nasabah penabung ya. Sini nasabah pembiayaan ya. Sini ada orang nabung ya. Bisa pakai akad wadiah, bisa juga pakai akad mudharabah. Nah, lalu dana itu dikumpulkan, disalurkan ke pembiayaan ya. Karena di sini akadnya wadiah dan mudharabah, maka akuntansinya ya, yang ada adalah akuntansi wadiah dan akuntansi mudharabah untuk tabungan gitu loh ya. Jadi untuk yang tabungan itu ya itu makanya nih dia ini hanya tabungan wadiah dan tabungan mudharabah yang mana sudah pernah kita pelajari ya. Lalu bagaimana jika ini bukan bergerak di dunia perbankan? Bisa juga, misalkan ada orang nih ya datang ke orang lain dia nitip ya. Maka akadnya sama, akad wadiah juga gitu. Akadnya wadiah. Mungkin namanya bukan rekening ya di sisi kreditnya, misalkan utang wadiah gitu ya. Tapi secara prinsipnya sama ya. Ini karena kebetulan aja ini perbankan ya kan, ini perbankan syariah ya. Yang nitipinnya itu nitipin tabungan dengan akad wadiah. Nah, maka dia menjadi rekening wadiah. Begitu pula yang mudharabah ya. Nah, maka dia gunakan akad mudharabah ya. Lalu bank syariah setelah mengumpulkan dananya di pooling di sini ya, di pooling di sini. Maka dia salurkan dengan cara financing, ada namanya pembiayaan dengan cara jual beli ya, atau self financing, dan invest financing. Nah, ini saya mau mencoba membuka otak kanan ya, secara agregat atau secara keseluruhan ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu sebenarnya kita pakai otak kiri tuh detail ya kan, mudah robah, tabungan mudah robah gitu. Detail tuh ya, sampai ke dalam-dalamnya bagi hasilnya ya, terus sampai bagaimana cara penghitungan bagi hasil, terus yang murabah tuh ya, bagaimana tuh murabahnya itu dia apa penghitungan ininya margin ya, pengakuan margin ya kan, lalu akuntansi pada pembeli akhir ya. Nah, sebenarnya di sini dia ya, dia mainnya di sini nih. Ini invest financing ya. Nah, self financing, teman-teman, oh, belum bergerak ininya ya. Selatnya bergerak nggak? Kayaknya di sini enggak nih ya. Soalnya di saya nggak ini nih, nggak jalan nih. Eh, sendiri.
Ini udah jalan ya. Oh ya. Dulu. Jadi ketarik ya. Sound ini. Nah, self financing itu yang mendapatkan margin dan fee. Margin dan fee. Nah, invest financing itu dia dapatnya bagi hasil. Nah, dia dapatnya bagi hasil nih ya. Nah, kalau self financing itu dia dapatnya margin atau fee ya. Margin kalau dia pakai yang jual beli. Fee kalau dia pakainya yang ijaroh ya. Nah, ini dia dapat yang namanya bagi hasil. Nah, ini nanti dia dapat yang namanya bonus ya, tapi tidak boleh diperjanjikan. Nah, makanya yang kemarin tuh dalam akuntansi mudharabah ya kan, terhadap penabung ya, tabungan mudharabah itu terhadap nasabah penabung. Nah, itu kan ada hitung-hitungan bagi hasilnya teman-teman ya. Nah, begitu pula ketika dia terhadap nasabah pembiayaan ya. Makanya kemarin tuh di akuntansi bank syariah itu mudharabah itu ada dua ini kan, yaitu tabungan dan pembiayaan ya. Nah, karena di sini dia nih ya. Jadi mudharabah itu dia digunakan oleh bank syariah baik sebagai tabungan ya, produk tabungan maupun sebagai produk pembiayaan ya. Nah, kalau murabahah itu dia apa namanya, hanya sebagai pembiayaan ya, dia tidak digunakan sebagai tabungan karena nggak bisa gimana nabung. Nah, wadiah dia hanya sebagai tabungan, dia tidak bisa sebagai pembiayaan. Kenapa? Karena yang namanya wadiah itu titipan. Gak bisa tuh si bank syariah nitip uang ke nasabah gitu ya. Nasabah misalnya nasabah pembiayaan lagi asik-asiknya ngelola usaha, ataunya bank syariah datang minta. Nah, harus dikasih karena wadiah. Nggak bisa kayak gitu kan. Kasihan nasabahnya, makanya nggak ada yang namanya produk pembiayaan itu dengan akad wadiah ya. Nah, nanti si nasabahnya dia bingung ya, gimana saya mau ngasih orang ini dikelola uangnya, sedangkan secara wadiah prinsipnya itu harus dikasih tanpa harus konfirmasi sekalipun ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya harus matangnya di mata kuliah fikih muamalah nih ya. Nah, itu begitu masuk ke akuntansi perbankan syariahnya ini udah gampang gitu ya. Nah, ini kan prinsip apa namanya akuntansi syariah ya. Nah, terus cara penulisannya ya. Dalam jurnal umum ya. Jurnal umum. Ini biasanya jurnal umum itu bentuknya begini nih ya. Nomor. Terus ini tanggal. Terus ini apa? Akun. Sini ref. Sininya itu debit, kredit. Nah, misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Dan akunnya apa? Ada pertambahan kas misalkan ya. Uang kas nambah nih.
Nah, kas misalnya kodenya 111. Nah, terus kas ini ternyata didapatkan dari pamodal ya. Modal sendiri, misalkan kodenya 5111 ya. Modal itu kodenya 5 ya. Nah, ini berapa jumlahnya ya. Dan ini berapa jumlahnya. Gini ya teman-teman ya. Nah, biasanya di sini kasih keterangan nih ya. Modal awal awal gitu ya. Nah, ini contoh penulisannya ya. Terus ini agak menjorok ke sini ya. Biasanya agak menjorok ke kanan. Debit kreditnya di sini ya nggak rata gitu ya. Kemarin tuh ada yang tulisnya rata. Nah ini bagaimana kalau rata? Kan tadi dijumlahin dan ini harus seimbang nih. Debit kredit harus seimbang. Jadi begitu ya. Nah inilah yang namanya jurnal umum. Nah nanti ya. Ini kan transaksi bukan cuma satu nih. Ini ribuan nih ya. Melibatkan kas, piutang, segala macam gitu ya. Dan dia akan dikumpulkan nanti itu ya. Dikumpulkan ya. Yang namanya itu buku besar pembantu. Dan setelah dikumpulkan dia akan dibuat lagi laporannya ya. Nah kalau misalkan nulisnya nyatu begini nggak bisa nanti bikin laporan keuangannya ya, hancur lebur. Nah ini baru apa namanya dasar banget ini kita belajar dasar banget nih ya. Saya sengaja mungkin sesi kalian sesi yang dasar aja dulu ya. Ini tapi kok nanti nggak bergerak ya, teman-teman ya. Eh, itu sih. Teman-teman mungkin butuh beli buku ya. Jadi kita harus punya buku. Nah, bukunya itu terserah ya. Terserah teman-teman, yang penting harus punya buku akuntansi, baik itu pengantar akuntansi ya, dan juga akuntansi syariah itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mana teman-teman ada yang mau ditanyakan kah mengenai akuntansi sekarang pertemuan yang saat ini? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak untuk buku dari Bapak ada referensi gak Pak buat buku Referensi, judulnya? referensi ya. Buku yang kemarin saya nulis bareng belum terbit sih sayangnya ya. Saya kemarin habis nulis juga sih, cuman kayaknya belum. ISBN-nya sih udah terbit ya. Cuman bukunya itu coba ntar saya cek deh. Saya kemarin habis nulis buku bareng ya sama teman-teman akuntansi perbankan syariah. Itu juga boleh juga ya. Tapi yang namanya buku itu bukan cuma satu ya teman-teman ya. Lagi misalkan berharap ini, dari satu buku kita tahu segalanya, wah jangan ya. Walaupun itu bisa jadi satu mata kuliah, misalkan saya referensikan misalkan buku saya nih, yang buku akuntansi perbankan syariah gitu ya. Terus teman-teman berharap dari buku itu bisa tahu akuntansi dari A sampai Z. Wah, enggak ya, enggak kayak gitu ya. Yang pastinya butuh banyak apa namanya belajar tuh butuh banyak buku ya. Ya mungkin bisa ya masih mending punya satu lah ya daripada nggak punya sama sekali gitu kan. Ya jadi apa namanya kita adalah bekalnya gitu ya. Tapi jangan beranggapan ketika punya satu buku itu kita bisa tahu semuanya ya. Enggak ya. Nah, nanti coba saya tanyakan ke penerbitnya ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau, nanti boleh saya koordinir ya. Nanti saya akan hubungi penerbitnya biar nanti bisa dibeli ya. Tuh. Baik Ya, Pak, ya terima sendiri. kasih. Iya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada Pak, mungkin dari yang lain. Oke, kalau memang waktunya udah habis nih ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.